Sambutan Ketua Kerta Campur Sari. Keenam, edukasi kesehatan lansia. Ketujuh, pengumuman dan terakhir ramah tamah serta hiburan. Sudah disiapkan hiburan. Nanti ibu-ibu tolong ya, yang punya suara-suara bagus nanti dikeluarkan di sini. Nanti bisa ikut lomba terutama lomba RT dulu, RW, nah masih bisa naik ke Kertasari, nanti diambil yang terbaik, nanti keluarkan ikut idol ibu-ibu Campur Sari. Siapa tahu, kita kan nggak tahu selama ini suara ibu-ibu belum tahu kan. Bakat terpendam. Jangan ketawa dulu ya Pak Bayu ya. Bakat terpendam. Ya. Dan selanjutnya penutup. Untuk itu, mari kita lanjutkan acara berikutnya, doa yang akan dipimpin oleh Ibu Aslam Harap. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua yang disayang Allah Subhanahu wa taala, yang kami cintai. Mudah-mudahan kita berangkat ke sini niatnya diluruskan ya Bu. Niat mau pergi bertemuan itu kita niatnya silaturahmi. Jadi kita untuk bertemu karena Allah. Karena Allah ridho makanya bisa ketemu di sini. Mungkin kita ini dulu menghadapkan wajah kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala, mohon kepadanya karena segalanya adalah miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan ba'dal maut wa maut. Allahumma ya Allah yang maha pengasih dan yang maha penyayang, kami bersimpuh di hadapan-Mu mengharap keridhaan-Mu ya Allah, mengharap ridho dari-Mu ya Allah. Berikanlah kami hati yang tulus dan ikhlas hanya mengharap ridho-Mu ya Allah. Berikanlah kami hati yang bersih karena Engkau yang memilikinya, supaya kami tidak pernah saling membenci di antara kami dan tidak saling berprasangka buruk di antara kami. Jadikan hati kami ikhlas hanya mengharap ridho-Mu, dan kami adalah hamba-Mu yang hanya mengharap kepada-Mu. Apapun yang kami mengharap kepada-Mu, hanya Engkau yang menentukan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hormat Ibu Penasehat, Ibu Ami Yakob yang saya hormati, yang saya cintai, Ibu Ketua, Ibu Tin Joko Sidi, terima kasih Ibu telah hadir dan mengizinkan satu, harinya berubah. Yang kedua juga ada di rumah saya, walaupun saya ini bukan siapa-siapa, tapi teman-teman ayo di rumah aja gitu. Jadi begitu. Yang saya cintai semuanya, Bapak Ibu, Dharma Wanita X Trans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan ya, kekuatan dan sehingga kita bisa berkumpul
pada pagi hari ini untuk tadi seperti diamanatkan oleh Ibu Ustazah tadi, niat yang baik, niat silaturahmi, niat menjalin ukhuwah ya Islamiyah, dan niat mencari keridhaan Allah. Pagi hari ini saya tidak ingin banyak bicara karena udah siang. Yang paling utama adalah satu, mengucapkan terima kasih tentunya pada pada Ibu, selalu lupa Bapak Ibu terus ya, karena dia di kantor dulu. Pada ibu-ibu yang saya cintai untuk hadir hari ini begitu saya khawatir karena di depan jalan kami itu suka macet, jadi aduh saya ini ibu-ibu kasihan nanti kesulitan gitu ya, jadi mungkin banyak pengalaman lain-lain. Intinya bahwa saya sangat terharu ya, ibu-ibu, bahkan ibu bos kami dulu hadir ke rumah kami yang sederhana ini. Pada pagi hari ini suami saya tidak bisa bergabung ya Ibu, mohon maaf, tapi salam dari suami saya, dia sedang tugas dengan Lekes ke ujung pandang, jadi salam begitu katanya. Alhamdulillah rumah ini semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu Ketua Kerta Campur Sari Joko yang terkasih, para pengurus dan semua anggota Kerta Campur Sari, saya sungguh terharu melihat ibu-ibu begitu banyak hadir, begitu semangat dengan usia sekitar kita ini. Saya sangat terharu. Berarti ini ibu-ibu semuanya sehat, semoga keluarga besar kita juga masing-masing sehat. Di bawah 70 tahun itu masih. Ya jangan bilang tua ya, masih muda ya. Semoga putra putri, mantu, cucu semuanya juga sehat semuanya. Apa ada yang sudah punya cicit di sini? Belum. Masih muda. Kita sebentar lagi di bulan Februari tanggal 14 akan menghadapi pemilu. Semoga semua kita aman-aman saja. Siapapun nanti presidennya, itulah pasti yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Memang sedikit di di WA semua mengenai ini juga calon ini itu bebas. Kita ibu-ibu Kerta bebas siapapun memilih sesuai dengan kata hati kita. Semoga yang kita pilih itulah yang terbaik untuk NKRI tercinta. Dan mudah-mudahan putra-putri, mantu dan cucu-cucu ibu-ibu semuanya bisa mencapai cita-citanya masing-masing. Karena suka ada terima di WA, ada yang sedang menempuh kuliah di S2, S3, bahkan cucunya juga sudah pada kuliah. Kita saling mendoakan supaya putra-putri, mantu dan cucu kita semuanya berhasil dengan baik, sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Saya kira itu aja, kita saling mendoakan supaya sama-sama sehat, sama-sama bahagia, sama-sama sejahtera. Salam sehat dan bahagia untuk keluarga besar ibu-ibu semuanya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baru bersama-sama, ayo kita saling silaturahmi untuk membesarkan Kerta dan Campur Sari. Untuk selanjutnya
Mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Ketua Kerta Campursari, itu Ibu Joko Sidik Pramono. Yang depannya mungkin ada ibu yang belum tahu, ini yang disebut Ibu Titin. Nah, belakangnya Bu DSP. Matur nuwun Mbak Sri. Nah, terima kasih. Ini memang di sini saya sebut ketua, sebenarnya semuanya ketua. Kita kan semuanya jadi ketua dan semuanya jadi wasit dan semuanya jadi anggota untuk membesarkan paguyuban kita semua yang kita cintai. Kami juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat saya hormati Ibu Ami. Terima kasih Bu, selalu hadir penyemangat buat kita dari zaman dulu sampai sekarang, insya Allah berikan kesehatan, amin. Alhamdulillah kita ta'azirnya kita ucapkan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada saat ini sampai saat ini juga di ruang ini kami masih diberikan kesehatan bisa datang dan silaturahmi di sini. Semoga silaturahmi ini bisa semakin erat dan selalu terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu saya juga tidak banyak yang dapat saya ungkapkan. Ibu Ami kami laporkan di sini banyak yang habis pensiun, jadi banyak yang bergabung di tempat ini juga. Maksud kami sebenarnya kalau karyawan itu bergabungnya di PWT ya Bu ya. Jadi biar lebih hangat lagi di sana. Kalau di sini cuma kita pertemuan silaturahminya itu cuma sebulan sekali. Jadi lebih untuk bisa berkiprah lebih banyak untuk negara dan bangsa ini mungkin bisa di PWT ya Mbak Alinda, bisa memberikan masukan, bisa disalurkan ke sampai ke atas mungkin ke presiden yang akan datang dan usul-usul. Mungkin kan ibu-ibu di sini kan mantan-mantan pada waktu. Jadi alangkah baiknya bisa bergabung. Kalau di sini cuma kita untuk anak-anak aja silaturahmi biar kita nggak lupa. Kalau di rumah terus kan kita lingkungannya cuma komplek-komplek karena maklumnya sudah usia juga, kalau pergi jauh-jauh juga kayaknya juga sudah tidak memungkinkan. Tapi kata Mbak Anggit, jadi semangat kami masih termasuk pemuda, pemudi. Mungkin turut Mbak Anggit 70 di bawah. Saya udah di atas 70, jadi apa Mas? Dewasa. Ibu. Oh, itu Bu. Jadi kita harus jadi dewasa. Terima kasih infonya Mbak Anggit. Dan kami cuma akan mengingatkan kepada ibu-ibu karena ini tadi sudah disebutkan sampai lupa. Mbak Teti terima kasih juga yang sudah ketempatan tempatnya. Dan tadi disebutkan Dharma Wanita. Kita sekarang bukan Dharma Wanita lagi. Semua sudah paripurna. Kita saudara-saudara semua dan mbak-mbak semua, adik-adik semua. Tapi saya kebiasaan manggil mbak, adik itu semua saya panggil mbak. Seperti saya di rumah di kampung itu kalau manggil semua nenek, adik, kecil semua Mbak Endang, Mbak Titin. Iya, Mbak Endang, Mbak Titin. Kalau ada tanya, Bu Joko siapa ya? Terus ada yang bilang, ini lo fotonya. Oh, itu Mbak Titin. Ya gitu. Jadi nggak ada yang tahu Bu Titin, Bu Joko, Bu Endang, nggak ada Mbak semua. Jadi saya kebiasaan, jadi manggil di sini, mohon maaf kalau saya suka latah manggil Mbak semua karena saya juga sudah nggak hafal nama-nama, itu maklum. Ibu-ibu saya juga mengingatkan pada ibu-ibu ekstransmigrasi nanti tanggal 12 itu kita ada memperingati seluruh Indonesia itu Hari Bakti Transmigrasi. Dan kami juga tidak lupa di PWT juga kita di Jakarta juga mengadakan syukuran kalau nggak salah tanggal 16. Maka ibu-ibu ingat-ingat ditolongi. Jadi arisan kita, saya mempunyai inisiatif. Karena kalau Desember datang 2 kali, saya juga agak keberatan. Jadi saya menggarisbesarkan bahwa yang arisan ini nanti diganti tanggal 16 di Oprum. Tanggal berapa Mbak? 16. Dan ibu jangan lupa ditolongi ya tanggalnya mulai sekarang. Nah, nanti akan diumumkan yang lebih jelasnya nanti sama pengumuman Mbak Anggit. Tapi karena Mbak Anggit sudah men-share
kita memberikan bantuan 150.000. Dan saya lihat di situ yang daftar masih sedikit. Dan saya dengan bocoran konsumsi kita sudah menyediakan 200. Maka dari itu saya kalau ini bersetuju semua, ibu-ibu boleh memberikan sumbangan 150. Kalau enggak mau memberikan, kita masih belum ada lah untuk transportasi mahal, apalagi untuk bayar nanti 150 mau datang. Paling enggak kita harus kehilangan duit 200. Mendingan nggak usah datang, nggak usah begitu. Jadi ibu-ibu datang aja tanggal 16 di Obrum. Kalau nggak bayar 150 tidak dapat souvenir. Ya, ingat ya. Jadi nanti kalau dikasih souvenir, enggak, saya nggak ada souvenir karena saya nggak iuran 150. Betul kan Mbak Lin? Ya, begitu. Ini cuma info sekedar biar ibu-ibu nanti nggak tanya-tanya kemana-mana. Jadi diumumkan juga ulang-ulang, maklum ya kita. Dan ibu-ibu soal arisan, kita ini banyak yang baru. Jadi kita tiap bulan bayarnya 150.000. Dapatnya cuma 100 kali 12, jadi dapatnya 1.200.000. Kemana yang 50.000 Bu? Untuk konsumsi, begitu kan harus datang kan kita kasih konsumsi. Emang kalau nggak dikasih konsumsi saya juga nggak mau. Nah, jadi kita bayar sendiri 30.000. Bu yang 20 untuk apa lagi? Daripada banyak nanya-nanya, sekarang saya jelaskan. Yang 10.000 untuk uang sosial. Campur Sari tiap bulannya, tiap tahunnya mengeluarkan THR untuk teman-teman kita yang kurang beruntung. Minimal 100 paket. Besarnya terserah tergantung ibu-ibu kesepakatan nanti. Kalau mau lebih, ya kita harus memberikan iuran lagi lebih. Dan yang 10.000 lagi untuk apa ibu-ibu? Yang 10.000 kita kemarin sudah kita evaluasi. Dulu kan kita juga mengatakan 10.000 berapa untuk uang transport. Seandainya di kantor itu, kan di kantornya ruangannya sempit. Jadi kita harus pergi yang agak jauh. Nah, mungkin butuh kendaraan yang nggak punya kendaraan, tapi kalau yang punya kendaraan insya Allah langsung. Jadi ibu-ibu minta ridhonya seandainya nanti pergi keluar. Kalau di sini mungkin kan semua kita jadi kita menuju ke sini. Kalau di luar kota, namanya Mbak Anggi kepengen dapat arisan ada di Purworejo, kan jauh. Kalau nggak punya kendaraan kan ribet juga. Kalau yang bisa naik kereta api ya naik turun kereta api nggak apa-apa kan maklum. Saya juga sekarang naik kereta api turun naik turun masih bisa. Sekarang kayaknya sudah kaki sudah agak takut juga. Saya sih masih bisa suka pede, tapi anak-anak sudah nggak boleh. Jadi kan harus kita naik kendaraan. Jadi untuk bayar kendaraannya itu yang 10.000. Tapi kalau ibu-ibu udah yang terlanjur bayar 10.000 tapi bawa kendaraan sendiri, mohon maaf, mohon diridhokan ya Ibu ya untuk teman-temannya Ibu. Ini harus kita kan uangnya ibu-ibu, jadi kan saya sebagai ketua harus minta izin, harus ridho ya kan. Kalau 10.000 kan nanti kita ditagih di akhiratnya, di dunia tidak ditagih di akhiratnya ya Bu Asra. Nah setelah itu nanti kita kalau tadi udah ada rencana, Bu kita ini pergi sekali-sekali keluar daerah kayak dulu yang masih ya nggak usah jalan-jalan terlalu jauh, bis berhenti langsung masuk ke tempat rekreasinya. Tapi uangnya kan dulu kan kita nabung Bu, kita galakkan lagi, kita mau ide program untuk pergi dan kita galakkan untuk nabung setiap bulan. Nanti ada yang kalau dulu bagian yang tabungannya Bu itu sama Mbak Rini kalau nggak salah. Sekarang mungkin karena banyak yang ibu yang masih baru SD kan. Oh itu, nah, nanti nabung di situ lagi. Nanti berapa itu tidak terbatas ala kadarnya. Semampunya ibu boleh ibu 10.000, 50.000 nanti kalau pas PT. Oh boleh banget 1 juta. Jadi nanti bisa. Jadi sini Bu Dewa. Itu masih banyak ada sana. Nah ini baru tak omongin dulu nabungnya tempat Bu Jubaiti karena Bu Jubaiti sekarang seperti saya usia juga udah
kepala 7, nggak usah kita sebutkan, cuma kepala 7. Jadi kita ganti yang kepala 6. Jadi kami mohon yang kepala 6 bisa mengordinir tentang rekreasi-rekreasi kita yang akan datang. Dan mungkin kesempatan 5 menit ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Terima kasih. Yang baru-baru supaya di depan nggak patungnya ada sekarang aja. Nanti waktunya sosialisasi dulu, mohon maaf Mbak, tadi udah dirundingkan. Nanti waktu salam-salaman yang baru berdiri kita yang nyalam-nyalami. Jadi namanya siapa kita kenalan, oh ini saya namanya Bu Titin, jangan dipanggil Bu Joko ya, saya lebih suka dipanggil Bu Titin. Mbak Titin juga, alhamdulillah. Mungkin kalau ada yang bertanya, 2 menit cukup ya. Kalau cukup saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Arif Ferdiawan, saya adalah anak kedua dari Ibu Leti. Adalah sebuah kebahagiaan dan kebanggaan sendiri untuk saya bisa hari ini di rumah tempat saya tumbuh bisa memberikan sharing-sharing sedikit, terutama di bidang saya. Kebetulan saya adalah dokter spesialis mata. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol aja, mau sambil santai-santai minum-minum silakan saja. Hari ini yang mungkin kita mau sharing adalah mengenai kelainan-kelainan mata yang mungkin ditemukan pada usia di atas 40 tahun. Kalau tak kenal tak sayang. Saya adalah seorang dokter spesialis lulus dari Unpad tahun 2018, kemudian masuk tahun 2013, selesai tahun 2018 di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Kemudian saya sudah mengambil sub retina medikal di tahun 2019, kemudian juga dilanjutkan ke subdikal retina di tahun 2021 tahun lalu. Saat ini saya bekerja di Sabang Merauke Sumatera Center, kemudian juga di Eka Hospital dan juga di Primaya Bekasi Barat. Nah, ini kita mulai dari yang simpel-simpel dulu. Untuk kelainan-kelainan yang paling sering dikeluhkan biasanya udah muncul di usia 40 tahun yang disebut presbiopia. Nah, itu apabila adalah gejala melihat jarak dekatnya sudah semakin sulit sehingga harus dibantu pakai kacamata baca. Rata-rata ini udah plus berapa semua ini? Udah terakhir, udah paling tinggi ya Bu ya. Nah, yang paling tingginya tuh plus 3, biasanya mulai dari ukuran plus 1, seiring usia bertambah dia naik jadi 1,25, 1,5 dan seterusnya. Nah, untuk kondisi seperti ini memang sifatnya alamiah bagi kita semua. Nanti saya juga sebagai dokter mata tetap pakai kacamata baca, gitu, sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Simple saja, cukup pakai kacamata baca, tidak perlu pusing-pusing, istilahnya harus diobati atau harus ada operasi kah atau apa, tidak, cukup pakai kacamata baca saja ya. Nah, kalau nggak dipakai gimana? Ya nanti matanya jadi gampang capek, jadi gampang lelah. Jadi kalau ada gejala-gejala, misalnya ibu ngaji, kemudian hanya beda 10 menit, 15 menit, matanya udah berat. Nah, itu kemungkinan ukuran kacamatanya belum terakomodir dengan baik. Bisa ya. Jadi untuk ibu-ibu mungkin secara rutin periksa kacamatanya paling tidak 2 tahun sekali. Kalau ada minus gimana ya, sekalian nanti diukur. Kalau minus malah dia enak, kadang-kadang tanpa kacamata masih kelihatan untuk jarak dekat karena dia nilai plusnya tereliminir oleh nilai minusnya. Nah, ini bikin kacamata cadangannya banyak, jadi biar gak repot kemana-mana, selalu sedia. Nah, kemudian gejala yang paling umum dikeluhkan itu yang disebut mata kering atau dry eye. Biasanya gejalanya itu mata kita jadi sensitif, gampang pedih, kemudian berair, pedih, panas, gatel. Nah, itu mungkin adalah gejala mata kering yang harus diperiksakan. Kenapa? Apa sih yang disebut kering? Kering itu artinya permukaan bola mata kita itu
kurang lembab atau kurang basah. Jadi bola mata kita selalu ada lapisan air mata yang melindungi 24 jam dari lingkungan luar. Nah, jadi kalau kualitas dari kelembapannya itu berkurang, otomatis kita bisa merasakan keluhan-keluhan tersebut. Nah, kalau ibu-ibu mungkin ada yang merasakan keluhan tersebut, bisa dilakukan hal-hal simpel di rumah, misalnya dikompres dengan air hangat. Caranya air hangat pakai waslap, direndam, diperes. Yang penting waslapnya hangat, bukan basah atau becek. Kemudian tempel di matanya selama 3-5 menit sore atau malam sebelum tidur. Itu insya Allah bisa akan membantu membuka pori-pori kelenjar air matanya, sehingga nanti dia akan lebih baik dalam melindungi bola mata. Nah, kalau masih ada keluhan ya mungkin harus dibantu pakai obat tetes yang sifatnya pelembab. Kalau yang dijual bebas seperti Insto boleh hanya sekali 2 kali, tapi untuk rutin sebaiknya diperiksakan, nanti akan diberikan obat yang sifatnya paten supaya nanti lebih baik lagi melindungi atau melembabkan matanya. Nah, nggak susah, tetesin dilakukan, nggak perlu pakai corong ya, langsung aja tetes. Nah, ini udah mulai agak berat nih penyakitnya. Yang keluhan-keluhan lain mungkin yang disebut sebagai katarak. Nah, katarak itu salah satu kelainan mata yang sifatnya degeneratif, terjadi akibat proses penuaan, mungkin menjadi lebih cepat terbentuk apabila ada penyakit di tubuh seperti gula, sehingga lebih cepat dibanding seusianya. Biasanya dia usia 50 tahun ke atas udah mulai ada gejala-gejala. Gejala-gejalanya bisa berupa silau, melihatnya ada seperti kabut atau seperti ada asap yang menghalangi ya. Nah, jadi kalau udah ada gejala-gejala seperti itu mungkin sebaiknya dicek. Sayangnya untuk katarak ini hanya bisa ditangani dengan tindakan operasi saja, belum ada obat tetes vitamin yang bisa untuk menghilangkan katarak tersebut ya. Tapi operasi katarak itu bukan operasi yang besar, sifatnya dia nah, kalau sekarang udah canggih, jadi pakai laser. Tindakannya itu bisa 15 menit selesai, rawat jalan, dan setelah operasi tidak perlu diperban, bisa hanya pakai kacamata pelindung sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi memang di 1 minggu pertama nggak boleh kena air dan lain sebagainya. Nah, langsung saja ya. Kemudian yang lain ada yang disebut sebagai glaukoma. Glaukoma itu adalah penyakit mata di mana saraf matanya rusak akibat tekanan bola matanya meningkat. Ini biasanya ada faktor keturunan. Jadi kalau mungkin di ibu bapak di garis keturunannya ada yang sampai di akhir hayatnya ada gangguan penglihatan, istilahnya nggak bisa lihat, ya mungkin itu berhubungan dengan glaukoma. Jadi harus dicek sedari awal, nanti screening ke arah glaukoma, dicek tekanan bola matanya apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, gejala-gejala yang mungkin dirasakan bisa seperti matanya pegel, terus sering merah, melihat seperti ada pelangi. Itu mungkin gejala-gejala glaukoma yang sudah agak lebih berat. Jadi harus dicek, jangan ditunda. Nah, dia gejalanya adalah menyempitnya lapang pandang penglihatan, sehingga kita melihatnya seperti dari lubang kunci. Nah, itu yang disebut kelainan lapang pandang akibat glaukoma. Nah, kemudian yang terakhir, kemudian yang lain adalah namanya diabetik retinopati. Mungkin di usia sekarang keluhan sistemik di tubuh seperti hipertensi dan gula itu sesuatu yang cukup umum, sehingga bisa menyebabkan komplikasi. Paling umum adalah diabetik retinopati akibat komplikasi DM. 1 dari 3 orang dengan diabetes mellitus memiliki kelainan di retinanya. Nah, jadi kalau ibu-ibu barangkali udah ngecek tahu ada gula, minta dicek juga matanya, retinanya untuk dilihat apakah ada ke arah kelainan atau tidak ya. Karena kadang-kadang untuk gejala yang awal, derajat yang awal itu tidak ada gejala, baru dia udah gejala yang agak berat itu di derajat yang istilahnya butuh penanganan yang lebih agresif seperti di laser atau disuntik atau bahkan dioperasi.
Nah, ini dia gejalanya seperti melihat bercak-bercak hitam atau merah, itu mungkin adalah tanda-tanda perdarahan di dalam matanya. Kemudian yang terakhir adalah penurunan fungsi pusat saraf mata akibat penuaan. Ini dia gejalanya bagian tengah dari penglihatannya itu terganggu, jadi seperti ada bayangan hitam, tapi pinggirnya masih agak bagus karena dia di bagian sentralnya saja. Ini berhubungan dengan faktor seperti penuaan, merokok, hipertensi dan lain sebagainya. Nah, pencegahannya bagaimana? Prinsipnya jangan ragu, jangan sungkan untuk memeriksakan mata kita secara rutin, ya paling tidak 1 tahun sekali untuk diperiksakan, minta untuk diperiksa lengkap ke dokter matanya, tekanan bola matanya, kalau memang ada penyakit gula minta dicek retinanya, diteropong dan lain sebagainya supaya kita tahu kondisi mata kita itu seperti apa. Kemudian tidak menunda apabila memang ada keluhan mata. Mata kita ada 2, kadang-kadang satu mata itu mengalami kelainan, mata sebelahnya bagus, jadi kita melihat sepertinya normal, tapi kalau ditutup, ternyata sebelahnya kurang. Nah, ini adalah kelainan yang kadang-kadang bikin nggak apa-apa deh, nanti mungkin baik sendiri, sembuh sendiri. Nah, sayangnya kebanyakan kasus tidak seperti itu. Sebaiknya dicek untuk memeriksakan secara detail kenapa satu mata itu bisa lebih kurang dibanding sebelumnya. Kemudian menjaga kondisi tubuh dengan cara pola hidup sehat, makan sehat, rutin olahraga, rutin cek kesehatan, kemudian kalau merokok berhenti, memakai kacamata secara rutin, terutama yang sifatnya pelindung dari matahari kalau banyak kegiatan di luar ruangan. Sekian dari saya, ibu-ibu, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, 5-10 menit mungkin kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disampaikan tadi kan 1 dari 3. Nah itu saya yakin banyak yang bertanya-tanya ini 1 dari 3 itu apa ininya, terus bagaimana hubungan antara diabetes. Mulanya begini, mulanya begini. Jadi mulanya itu kita dari kolesterol dulu ya. Terus dari kolesterol merambat karena kolesterol ini kadang-kadang ada faktor lingkungan. Jadi cerita dari sendiri. Nah ternyata merembet kepada yang lain. DM itu sebagian besar. DM itu sebagian besar memang ternyata terus selanjutnya saya pernah ditanya teman-teman yang sudah pernah kenapa orang operasi katarak. Nah itu kadang-kadang setiap tahun lagi muncul. Nah supaya dia aware informasi yang pernah saya baca di jurnal kesehatan dari Jerman juga, itu kita nggak boleh banyak menyebut itu apa benar. Ini barangkali itu mas. Ya. Terima kasih nih dari Nenek Anggit. Terima kasih Bu. Jadi pertama kolesterol, gula dan juga operasi katarak ya. Kalau kolesterol sendiri bisa menyebabkan kelainan di mata, secara spesifiknya di retina, yaitu apabila ada penyumbatan akibat kolesterol tersebut di pembuluh darah retina. Nah, tetapi untuk angka kejadiannya sih relatif kecil ya. Kalau misalnya dirunut 3 penyakit utama, misalnya diabetes, hipertensi, kolesterol, itu yang paling sering menyebabkan gangguan pembuluh darah di retina. Nah, kolesterol itu di urutan 3 lah. Yang paling sering memang diabetes, yang tadi saya bilang 1 dari 3, artinya 30% orang yang menderita gula, diabetes mellitus, dia juga punya kelainan di retinanya dalam 5 tahun pertama.
Jadi memang tidak ujuk-ujuk langsung gula itu menyebabkan komplikasi. Biasanya dia di 5 tahun pertama resikonya hampir 30% dari seluruh penderita diabetes. Jadi kalau udah tahu ada gula, kadang-kadang kan kita tahunya telat ya, baru tahu pas sudah tinggi, mungkin sudah ada dari sekian tahun sebelumnya. Nah, jadi rekomendasinya memang kalau baru tahu gula langsung dicek juga kondisi matanya, terutama retinanya, karena dia untuk menyingkirkan kemungkinan sudah merambat ke retinanya. Kemudian kalau untuk katarak, betul itu adalah dilakukan sekali seumur hidup untuk operasinya. Jadi katarak itu tidak akan muncul lagi, tetapi gejalanya mungkin bisa muncul mirip seperti katarak dalam beberapa tahun kemudian setelah operasi. Kenapa? Karena kalau katarak itu adalah bagian mata kita, kataraknya dibuang, dipasang lensa. Ya, di dalam matanya ada lensa buatan. Lensa buatan ini akan berkurang kualitasnya, sehingga dia mungkin istilahnya perlu dibersihin, tetapi bukan dengan cara operasi. Di laser aja sekali seumur hidup selesai. Ini tidak akan muncul terus-terusan. Pernah operasi katarak? Nah, silakan kalau ada lagi yang mau bertanya. Silakan Bu. Silinder. Silinder ya, oke. Jadi kalau silinder itu adalah kelainan refraksi. Kalau yang kita tahu kan ada minus, plus, ada juga silinder. Nah, antara minus plus silinder itu bisa terjadi pada usia muda. Kalau yang tadi plus itu pada usia tua adalah kondisi yang berbeda. Itu karena penuaan. Tetapi kalau dia minus atau silinder itu umumnya terjadi pada usia muda, ada genetiknya sehingga dia butuh bantuan kacamata, entah itu minus atau silinder. Bedanya apa? Kalau silinder itu menunjukkan permukaan dari bola matanya itu tidak bulat sempurna, mungkin agak lonjong sedikit sehingga bayangan yang masuk istilahnya tidak fokus di dalam mata kita, sehingga ada lensa khusus namanya silindris untuk memfokuskan penglihatan tersebut. Mirip seperti minus, antara minus dengan silinder tidak berbeda jauh atau bukan kelainan yang berbeda sekali. Jadi kalau dengar kata silinder jangan langsung takut. Prinsipnya adalah kelainan refraksi sama atau mirip seperti minus. Kalau minus itu panjang bola matanya lebih panjang dari normal sehingga bayangan yang masuk juga tidak fokus di belakang saraf mata kita, sehingga dibantu pakai lensa minus. Ya, pencegahan katarak itu utamanya terjadi karena penuaan. Kita harus hentikan usia kita, jangan tambah tua. Oh, nggak bisa. Nah, memang sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa dihindari. 80% orang di atas 50 tahun punya gejala katarak. Nah, artinya nggak semuanya pasti yang menua akan menjadi katarak. Nah, berarti udah 70 masih enak penglihatan sehat. Ya, jadi tidak semuanya yang menua akan menjadi katarak. Hanya 80% saja. Bagaimana cara kita mencegah selain dari penuaan? Faktor-faktor resiko lain yang berhubungan adalah kelainan tubuh seperti diabetes, itu bisa mempercepat timbulnya katarak. Banyak kena matahari bisa mempercepat, merokok juga bisa mempercepat. Perbanyak asupan makanan yang sifatnya antioksidan dari buah, sayur, buah sayur yang bagus, vitamin A, E, C, kemudian yang mengandung antioksidan biasanya di orange yang warnanya seperti wortel, labu, atau pepaya itu bagus, ubi juga bagus. Nggak makan apa-apa, nggak kelaparan bu, nggak makan apa-apa. Nah, jadi insya Allah ibu udah menerapkan pola hidup sehat. Kalau misalnya katarak bisa
diobatin, dipakai obat? Kalau udah ada gejala katarak seperti berkabut, silau, itu mungkin berarti sudah terbentuk. Kalau dia sudah terbentuk, sayangnya memang tidak bisa kita kembalikan lagi seperti sebelumnya. Hanya soal waktu saja sampai nanti harus diangkat kataraknya. Tapi kalau masih ringan-ringan, masih bisa pakai kacamata, dan belum tentu ujung-ujungnya operasi, belum tentu. Bisa aja dia 5 tahun tetap sama gejala. Dia bisa dikasih obat juga. Hanya sifatnya penahan saja. Ya Bu, Silakan. Saya itu pernah operasi katarak. Nah, setelah operasi saya dikasih obat sinduliter. Nah, kemarin itu mata saya kering juga sinduliter itu gimana kok bisa sama? Mata kering sama operasi katarak kok Iya, sinduliter? betul. Jadi kalau operasi katarak paling umum setelahnya itu matanya cenderung kering. Karena kan dia dioperasi ada istilahnya sayatan, mungkin mempengaruhi keseimbangan permukaan bola matanya. Sehingga gejala mata kering adalah sesuatu yang cukup umum dirasakan pada pasien-pasien yang menjalani operasi katarak. Nah, kalau itu sementara memang harus dibantu pakai obat tetes namanya seperti yang tadi itu. Tapi kalau nggak ada keluhan yang terlalu berat, ya obat tetes saja. Dan juga nanti dikombinasi sama kompres anget, insya Allah bisa berkurang. Gimana Bu? Ya tadinya kok operasi dikasih sinduliter. Terus kemarin periksa lagi matanya yang habis operasi itu kering, kasih sinduliter. Betul. Jadi kalau habis apa pakai resep dokter atau boleh beli? Sinduliter aman, jadi boleh dibeli sendiri. Beli sendiri aja. Ada lagi cukup? Ibu. Waalaikumsalam. Saya itu saya juga sudah operasi katarak. Namun saya tahu bahwa saya ada keturunan dari nenek itu glaukoma. Jadi kan saya dulu takut sekali, padahal saya punya bawaan penyakit asma. Ada satu adik saya yang kena glaukoma. Apa betul glaukoma itu tidak bisa sembuh? Ponakan juga sudah kena, masih muda kena katarak glaukoma. Yang ingin saya tanyakan, gejala-gejala glaukoma itu bagaimana? Saya dulu pernah tanya dokter, saya sebelum dioperasi, saya ada keturunan glaukoma. Apakah gejala-gejalanya apa? Jawabnya itu ya saya harus operasi katarak dulu, nanti setelah itu mungkin bagaimana. Sampai sekarang belum tahu Pak. Ya. Jadi glaukoma itu penyakit mata, biasanya tekanan bola matanya agak tinggi Bu, sehingga dia mempengaruhi kondisi di dalam matanya. Saraf matanya mengalami penipisan. Karena kalau tekanan bola mata tinggi, kan dia menekan segala arah. Di dalam mata kita ada saraf mata yang ketebalannya terpengaruh, sehingga jadi menipis. Kalau glaukoma sendiri, dia disebut sebagai penyakit pencuri penglihatan. Kenapa disebut pencuri penglihatan? Karena kita nggak benar-benar tahu kelainan glaukoma tersebut sampai benar-benar sudah berat di dalamnya. Jadi yang tadi saya bilang, glaukoma itu untuk di tahap awal tidak ada gejala. Nah, tahu-tahu ya diperiksa, mungkin hanya niatannya periksa kacamata ke dokter mata, dicek tekanan bola mata ternyata tinggi. Kadang-kadang ketahuannya istilahnya tidak sengaja. Jadi dia memang untuk di tahap awal hampir tidak ada gejala. Baru kalau dia udah agak berat, udah lama, udah kronis sekian tahun, matanya sering merah, sering sakit kepala, melihatnya seperti ada pelangi di penglihatannya, makin buram, mengecil, lapang pandangnya seperti itu. Nah itu udah gejala glaukoma yang lebih berat sehingga butuh penanganan. Dokter dari yang sebelumnya memang menyarankan operasi katarak dulu. Biasanya katarak itu juga bisa meningkatkan tekanan bola mata, sehingga mungkin disarankan coba dulu operasi katarak, nanti dilihat lagi tekanan bola matanya turun apa enggak. Nah kalau dia turun ya berarti glaukomanya istilahnya nggak ada. Jadi tekanan bola matanya meningkat karena katarak. Jadi untuk yang kataraknya sudah signifikan, terpengaruh juga tekanan bola matanya Bu. Nah kalau di keluarga sudah ada glaukoma, berarti harus screening dan pemeriksaan matanya secara rutin. Bisa terjadi pada usia muda,
30 sampai 40 tahun itu di tahun-tahun pertama muncul gejala glaukoma. Walaupun memang ada juga pada usia yang lebih muda lagi, tapi biasanya di usia tersebut lah. Kalau di keluarganya ada yang riwayat glaukoma, sebaiknya lebih perhatian dan memeriksakan lebih awal. Sudah stabil ya Bu? Alhamdulillah. Pemeliharaan mata. Izin, saya ada 2 kasus yang saya tanya. Yang pertama, apakah sakit mata minus dan silinder itu bisa keturunan? Karena kebetulan ada di dalam keluarga kami ada yang masih SD gitu, udah 8, silindernya sudah 3 gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa tiba-tiba, mungkin memang tadi sudah dijelaskan ya, pemeliharaan matanya kurang bagus. Jadi tiba-tiba kelihatan ada titik sedikit gitu ya, kelihatan gitu ya. Terus lama-lama agak kurang. Setelah konsul ke dokter mata, ternyata retina matanya tuh pada turun gitu, pada lepas ya, turun atau lepas gitu ya. Itu apa sebabnya dan bagaimana kita jangan sampai hal itu terjadi ya. Makasih. Ya. Pertama, pemeliharaan mata. Pemeliharaan mata itu datang dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu artinya kondisi tubuh kita. Apabila kita ada penyakit di tubuh yang sifatnya sistemik seperti gula, darah tinggi, itu harus dicek karena dia bisa menyebabkan komplikasi di mata. Dari luar itu sifatnya yang kegiatan kita sehari-hari, banyak kena angin, debu, melihat handphone, penggunaan kacamata itu harus dicek secara rutin. Untuk handphone misalnya jangan terlalu dekat, jangan terlalu lama, kemudian pencahayaannya harus cukup bagus supaya keluhan mata lelah itu tidak muncul. Kemudian menjaga sehari-hari kalau kita aktif banyak di luar kena matahari, pakai kacamata pelindung ultraviolet supaya tidak terbentuk katarak lebih cepat ya. Prinsipnya pola hidup sehat. Untuk mata kita prinsipnya dia adalah organ yang bekerja hampir 24 jam, kuat, tapi memang harus selalu dijaga. Nah kalau untuk kondisi seperti minus, silinder itu betul sifatnya genetik, jadi diturunkan. Kalau ibu bapaknya misalnya ada minus atau silinder, kemungkinan anak-anaknya ada juga, tapi belum tentu pasti, bisa juga tidak ada. Seperti saya, istri minus silinder tinggi, alhamdulillah anak-anak ada, udah pernah diperiksa. Kalau silinder itu cenderung stagnan dari awal. Kalau misalnya udah kedeteksi silinder 1, seiring usia bertambah nggak akan banyak berubah. Tapi kalau minus, misalnya anak-anak ya, dari awalnya ketahuan 1, seiring usia bertambah dia akan naik sampai melambat di usia 20 tahun. Melambatnya itu tergantung per individu. Kalau silinder cenderung stagnan. Minus itu ukurannya sampai berapa? Minus itu bisa sampai 20. Ada juga minum rata-rata, tapi di range di bawah 3. Itu genetik. Kalau untuk minus itu murni genetik. Nah, mungkin ada istilahnya lompatan genetik dari generasi sebelumnya, atau ya karena dominan jarak dekatnya terlalu intens. 10%-nya karena jarak dekat. Sambil menjawab yang terakhir, untuk keluhan yang tadi seperti melihat titik terus retinanya turun, itu kemungkinan adalah retinanya saraf matanya lepas. Jadi memang gejala awalnya seperti ada titik retina lepas, saraf mata lepas, robek. Itu terjadi karena proses tipe matanya minus tinggi, ada kelemahan di saraf matanya karena memang dari lahir, ada proses penuaan dan juga mungkin benturan, sehingga biasanya usia 40-50 dia jadi lemah, lepas. Tadi kan disebutkan ada minus sampai 20 ya. Terus sekarang kan ada teknologi laser. Nah itu apa harus sampai berapa baru laser atau tidak boleh, tidak perlu laser nggak apa-apa. Kemudian manfaat laser itu bagaimana? Jadi kalau minus hanya bisa hilang dengan tindakan namanya lasik. Lasik itu adalah laser bagian mata kita namanya kornea, dibikin menjadi lebih tipis supaya pembiasan cahaya menjadi pas di retina kita.
Untuk minus sendiri itu adalah kelainan yang harus ditangani, tetapi tidak harus dihilangkan. Dalam arti, kalau seseorang yang minus dengan kacamata saja sebenarnya cukup. Tetapi tidak semua yang minus itu harus menjalani laser atau lasik tersebut. Itu adalah pilihan opsional saja seandainya ingin lepas kacamata. Makanya lasik itu sekarang memang bukan sesuatu yang di cover istilahnya kalau BPJS, karena dia lebih ke arahnya kosmetik untuk lepas kacamata. Apakah harus di lasik kalau udah minusnya gede? Enggak juga. Selama dia terakomodir baik dengan kacamata, walaupun sampai minus belasan, nggak ada masalah. Ada juga pilihan-pilihan alat bantu lain selain kacamata adalah lensa kontak. Jadi kalau kita pekerjaannya sulit untuk menggunakan kacamata, lensa kontak bisa menjadi pilihan. Itu opsional aja alat bantu. Kalau lensa kontak dia terlalu lama, resiko kering matanya. Jadi idealnya lensa kontak itu maksimal 8 jam sehari. Dua pertanyaan terakhir ya Bu ya, mohon maaf nanti biar bisa lanjut. Primanya bisa pakai BPJS. Silahkan ditunggu Bu. Silahkan Ibu. Kalau untuk pemeriksaan mata, kadang-kadang di setiap kali pemeriksaan bisa berbeda. Kalau di ukurannya kecil-kecil aja, misalnya setengah, di pemeriksaan berikut mungkin nggak ada, karena itu dipengaruhi kondisi saat kita periksa. Tetapi kalau memang dia plus untuk jarak dekat, usia di atas 40 pasti selalu ada. Kalau minus silinder, kalau dia hanya kecil, seperempat, setengah, kadang-kadang ada atau tidak ada, setiap kali pemeriksaan bisa berbeda Bu. Ya. Satu lagi Bu, di pojok. Cucu nggak suka sayur. Oh, itu lagi. Jadi kalau kurang suka sayur, gimana pengaruh ke mata? Ya efeknya akan terjadi mungkin degenerasi atau penuaan di saraf mata lebih cepat. Tetapi kebutuhan nutrisi pada mata sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jadi dari makanan sehari-hari, walaupun sayurnya sedikit, masih tercukupi sebenarnya. Tetapi idealnya adalah kalau bisa tetap ada buah dan sayur. Tetapi tidak akan ada efek fatal seandainya nggak makan buah sayur, nanti matanya jadi minus atau jadi atau kelainan yang berat sedikit. Kalau untuk kalau untuk pemberian vitamin A itu memang sudah protap yang diberikan pada anak-anak usia sekian dan sekian, untuk yang warna merah ataupun yang biru ya Bu ya, itu standar aja. Kalau untuk senang HP gimana? Ya bahayanya adalah pertama matanya jadi gampang lelah, kemudian minusnya cepat naik. Jadi makanya pada anak-anak itu ada suatu rekomendasi untuk penggunaan gadget atau screen time. Mungkin kalau yang anak atau cucunya di bawah 17 tahun itu harus dibatasi. 3 sampai 5 tahun sebaiknya nggak pakai HP, walaupun harus itu maksimal sehari setengah jam. 5 sampai 7 1 jam, 7 sampai 13 1,5 jam, 13 sampai 17 itu 1,5 sampai 2 jam sehari. Itu tidak boleh sekaligus, harus dipecah per sekian menit dalam seharinya. Misalnya 15 menit, 15 menit, 15 menit. Ibu-ibu, sekian dari saya. Pertanyaan tapi tidak perlu dijawab ya. Ya. Mungkinkah dilaksanakan pemeriksaan mata gratis? Tidak perlu dijawab. Mungkin. Insya Allah Bu. Ya tadinya memang misalnya hari ini ada pemeriksaan juga, cuman mungkin persiapannya saya agak kurang, jadi mungkin di lain kesempatan. Ibu-ibu, terima kasih atas sharing-sharingnya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya pamit dulu. Kebetulan juga udah ditunggu pasien.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas sharingnya ibu-ibu semua. Udah? Ayo? Udah semua? Geras nih, baru geras nih. Udah ya, ini urut dari kiri. Dari P2AT. Sri Suhartini. Ya, lanjut. Sri Suhartini. Ada juga Bu Sri Hartini. Nama saya Arieti. Biar kelihatan. Namanya Arieti. Dari pensiunan dari PKP 2K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Maria, pensiunan dari PKP Belakang. Nama saya Wiwi Iyati, saya pensiunan dari BNP 2TK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati, pensiunan dari Dirjen PKP Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agiti Nuraini, pensiunan dari PKP Belakang. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum, nama saya Estu Ningsih, pensiunan dari PKP Belakang. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Katrina Tirung, pensiunan dari PK Trans. Nah, ini tadi wajah-wajah baru, mudah-mudahan kerasan dan betah di Kertatampusari. Terutamanya nanti bisa Kertasari ini meramaikan bisa lebih baik lagi ke depannya dengan adanya yang muda-muda. Kalau ada yang muda-muda nanti yang sudah dewasa, senior dan dewasa nanti kan bisa agak rileks sedikit gitu ya. Nanti yang mudah-mudahan bikin program bagaimana baiknya ke depan. Nah, yang sudah dewasa atau senior ini nanti duduk manis gitu loh kalian ya. Terima kasih ibu sekalian. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Anggit mengenai segala sesuatu yang ada di Kerta. Yang pertama kami beritahukan juga bahwa Mbak Anggit ini sebagai koordinator nanti dalam acara tanggal 16 bulan 12. Untuk itu sekali lagi marilah ibu-ibu nanti kita ramaikan tanggal 16 ya, semua bisa hadir, ketemu bersama, mudah-mudahan silaturahmi terjalin. Pakai bajunya nanti yang sudah punya baju PWT tahu ya, yang terakhir kemarin yang sama ada kerudungnya yang berlogo itu dipakai. Kalau yang belum punya mau beli juga masih bisa. Kalau yang tidak beli bisa nanti menyesuaikan warnanya. Sekian dulu, kami silakan kepada Mbak Agit, mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan adik-adik saya yang saya cintai, yang sana itu adik-adik semua, soalnya selisihnya sama saya baru 20 tahun. Usia sudah jalan 12 tahun lebih. 1 Mei kemarin sudah 12 tahun. Jadi saya sampaikan dulu bahwa didasarkan hasil rapat dengan para pengurus PBT di Jawa Tengah Selatan dan daerah Sulawesi Jakarta, kita akan ada deklarasi
Hari Transmigrasi Nasional yang akan dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 11 dan 12 Desember 2023. Tempatnya penginapan ada di BPSDM dan sebagian ada di Lakusuma, penginapannya tempat Ibu Titing. Nah, laksanaannya ada di Kepatian. Mengingat di Kepatian itu tempat Mbak Indri kemarin saya tuh lagi jangan pakai saya kan cuma satu bu pensiunan doang. Jadi ya mohon pada ibu-ibu kalau memang ibu-ibu hadir, saya mengharapkan bayarnya langsung di tempat aja, kecuali ibu tidak hadir dan memang pas saatnya tapi tidak hadir ya boleh lah kalau yang betul-betul tidak hadir. Tapi saya harapkan kalau ibu bisa hadir, saya mengharapkan sekali bayarnya langsung di tempat aja ibu. Ini kebetulan ibu banyak anggota baru. Kalau di catatan yang daftar sekarang ada 74, cuma yang lama juga ada yang baik barisan seperti Bu Yanti, itu hanya bayar yang konsumsi aja 50.000. Terus tadi ada info juga dari Bu Anggi, Bu Laras, juga resen dulu, terus Bu Agustin sama Bu Prapto Hadi mungkin ya Bu. Ini anggota baru yang betul-betul mau ikut arisan, tadi ada beberapa yaitu Ibu Sri Suartini, Ibu Tumiam, Ibu Leli, Ibu Ernawati, Ibu Ane japri ke saya transfer, tapi beliau tidak bisa hadir. Ada acara lagi mungkin anak dan ya anak nanti. Terus siang ini Arieti yang baru mengisi. Ada yang hanya bayarnya konsumsi aja, seperti Bu Roheti yang tadinya ikut arisan, sekarang hanya konsumsi aja 50. Sama Bu Rubiatu juga, Bu Darmini, sama Sotija. Itu hanya ada beberapa ya Bu. Jadi nanti kalau kebetulan tadi saya sudah buat nama berdasarkan grup kemarin, kalau memang nanti ada nama yang tidak ikut arisan, nanti mungkin bisa digantikan dengan yang lain. Mungkin itu aja laporan, nanti saya share di grup aja ya Bu barangkali. Tapi saya sudah lapor ke Ibu Ketua, Bu Titin, sudah saya buatkan laporan. Ya, nanti saya share di grup, nanti PDF-nya saya share aja Ibu, sudah saya kasih. Terima kasih, mungkin ini nanti di misalnya udah dikocok Bu. Ibu Sumi Rahayu, angkutannya Bu Anggit. Ibu Sri Sutini ada, Ibu Win Jamaah ada, Ibu Dona ikutan ya Bu? Aku nggak ada komunikasi. Ini gimana ya Bu? Oh ini Bu Dona ada. Ibu Supriyati ada. Maaf telat Bu Dona. Ada itu. Ada tulisannya. Halo maaf telat aku. Ibu Tumiam, jadi ada 6 orang ya grupnya. Mungkin itu aja ya Bu. Dapatnya 1.200.000, konsumsi hanya 1.300.000, dan nanti sisa-sisa konsumsi itu Bu bisa yang untuk kebersihan juga. Yang sekarang kan jumlahnya 150 yang sehabis arisan, 30 konsumsi, 10-nya uang sosial, dan 10 lagi uang kas transport kalau ada kita arisan ke tempat seperti
seperti ini keluar, jadi kita bisa ngumpul mungkin di kantor nanti bareng-bareng rame-rame pakai uang transport yang dari ini ya. Kalau nggak dipakai bisa untuk piknik Bu katanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa piknik ya Bu ya. Nah, 1 tahun kita bisa piknik. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman karena yang dapat nanti kan dapatnya ini kan bulan apa ini? November, Desember kan kebetulan kita harus sakti. Jadi kita yang dapat arisan kita nggak menyediakan, kita numpang ini rezekinya ya bulan ini. Nah, jadi nggak ada nombor-nombor arisan. Arisannya seperti biasa. Uang konsumsi kita kan tidak dipakai masuk kas untuk tambah-tambah sosial. Itu ya ibu-ibu ya. Oh iya, untuk tumpang. Oh iya. Untuk bikin tumpang kita nyumbang untuk tumpang. Kita dibebani tumpang oleh panitia, pertama saya yang ngomong. Ya untuk tumpang uang konsumsi arisan dikasihkan Mbak Anggi untuk tumpang, tapi mungkin kurang uangnya ambilkan atau nombor-nombor. Dari ada. Iya kita kan harus terbuka ya, jadi kita ngambil semua uangnya. Tapi kalau ngambilkan nanti bulan depan 1 hari nanti kalau uangnya dapat arisan kurang kita ambil nombor. Nah, kita kan harus fair. Kalau kita nanti uang tumpangnya kurang, kita nggak tahu nombor-nombor nanti di bulan Desember yang dapat Januari kan uangnya kurang juga. Kita nggak ada uang kas. Nggak, sekarang aku semuanya deh nanti kalau tumpangnya kurang harus nombor berapa 25 berapa. Oh nggak pernah katanya Mbak Anggi tanggung kan Mbak Anggi, terima kasih. Terima kasih Ibu. Jam ini sudah jamnya Sumatera bagian tengah, sudah banyak berkeroncongan. Untuk itu tuan rumah mempersilahkan menyicipin atau makan siang yang sudah disiapkan, banyak kadarnya. Ala kadarnya, saya bilang banyak kadarnya, ala kadarnya. Nah, monggo dinikmati sambil kita hiburan. Siapa yang ada pengen menyanyi, silakan. Akan diiringi oleh Pak Bayu, De Bayu. Nah, bisa di ayo silakan. Ya. Bu Mira, ayo penyanyi-penyanyi yang belum kelihatan, kita kelihatan sekarang. Monggo. Yang lainnya kita persilakan untuk makan siang bersama. Saya orang Sunda Bu. Iya sama. Itu siomay.
Terima kasih Bu Mira, Bu. Bukanlah hal yang biasa.
silakan. Foto bareng di Ya. Apa? Apa dangdut? Boleh banyak. Sini ada ya? Banyak. Tiga ya? Ya dangdut 3.